Jadi satu menurut saya diplomasi itu penting dan makanya kalau boleh ada pesan bagi Pak Presiden itu sama Pak Menlu anggaran diplomasi sekarang sangat memprihatinkan gitu ya. Kalau misalnya presidennya sangat aktif tapi anggaran diplomasinya kecil, bukan hanya kecil tapi memprihatinkan. Nah, itu akan menimbulkan masalah ya. Kita harus objektif mengenai hal ini ya. Dan pemerintah juga harus menyadari hal ini gitu ya. Karena memang kalau misalkan bicara soal anggaran gitu. Karena mungkin dilihatnya penting banget nggak ya gitu. Seberapa pentingnya sekarang pertanyaannya gitu. Seberapa pentingnya nih anggaran buat diplomasi? Diplomasi. Karena orang tahunya kan misalnya soal pendidikan, kesehatan, yang terekam di publik ya, Bang. Tapi kalau ngomong meningkatkan untuk diplomasi, nah, good question. Jadi tergantung gini, jawabannya gini. Kita sekarang punya ambisi internasional nggak? Ya kan? Nah, kan kita lihat Presiden Prabowo kemana-mana nih, ke Peru, ke Brazil, ke Emirat, ini baru 15 hari kemarin dari Arab Saudi, Brazil, Prancis, dan jauh melebihi Presiden Jokowi, jauh sekali. Kalau kita lihat agenda Presiden Jokowi ke luar negeri tahun pertama dibanding dengan Pak Prabowo jauh banget, ya kan? Right. Jadi dan beliau banyak berbicara mengenai Indonesia mau ini mau itu gitu, right? Tapi kalau mesin diplomasinya nggak ada bensinnya, nggak ada olinya, nah itu menurut saya terserah kita. Kalau kita memang mau aktif, berarti anggaran untuk diplomasi harus normal menurut saya, minimal normal. Nyali juga butuh anggaran soalnya. Of course, ya. Artinya memanaskan diplomasinya itu dalam artian gini, Bang. Ya sebelum kepala negara masuk kan harus para diplomat ini kan yang menjadi ujung tombaknya kan, Bang ya. Sekarang ini jujurnya mohon maaf sekali ya, kalau ada yang dengerin. Diplomat Indonesia di luar negeri hanya terima gaji, nggak ada uang untuk inisiatif. Jadi misalnya zaman saya waktu saya dulu diplomat gitu ya, saya terima gaji, tapi kalau saya mengajak diplomat Tiongkok atau Amerika untuk melobi atau bikin resepsi atau bikin promosi, itu ada anggarannya. Sekarang nggak ada, nol. Kalau mau ibaratnya ngopi-ngopi lah gitu. Nggak ada. Nggak pakai duit sendiri. Hanya gaji tok gitu. Mohon maaf ya, makanya saya mendukung sekali kalau anggaran diplomasi itu diperhatikan. Ini bukan masalah foya-foya. Ini masalah keperluan operasional yang sepatutnya gitu ya. Dan ini bisa menimbulkan demoralisasi. Kalau diplomat di luar dia hanya merasa hanya terima gaji dan tidak bisa berinisiatif kan. Kasihan. Dan ini bukan salahnya Pak Menlu atau siapa. Ini karena memang ada masalah pengetatan anggaran yang berdampak kemana-mana gitu ya. Ya hal ini perlu disorot ya. Tapi ini nggak apa-apa Pak Dino, ini bagus juga karena kadang-kadang perlu ada nasihat-nasihat juga lah buat pemerintah. Oh ternyata karena diplomasi ini penting, apalagi Pak Dino punya pengalaman banyak di diplomasi dan ternyata perlu inisiatif-inisiatif dilakukan kan para diplomat itu. Bagaimana kita mau jadi negara besar gitu kan? Sebagai contoh aja kita bilang mau investasi. Kunci dari 8% kan investasi. Dan ekspor gitu ya. Sekarang ini karena anggaran sudah sebanyak mungkin dipotong, tidak ada anggaran promosi lagi. Bisa nggak bayangkan Indonesia, KBRI kita di luar tidak ada anggaran untuk promosi. Promosi ya. Ya kan? Padahal target pertumbuhan 8% itu salah satunya harus dari luar. Padahal peran diplomasinya di sana kan nggak hanya sekedar ngomongin politik. Ekonomi masuk di situ kan. Semua hal itu berubah karena diplomatnya punya sumber-sumber untuk melakukan lobby. Coba lihat bapaknya Pak Prabowo Sumitro. Bapaknya Prabowo itu ternyata pernah di Washington DC, di KBRI Washington DC. Bapaknya Pak Prabowo itu, Pak Sumitro itu yang dulu pernah marahin Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat karena mendukung Belanda waktu itu yang melakukan aksi militer ya di Indonesia ya. Dan Pak Sumitro sebagai wakil itu di KBRI ini menurut New York Times ya yang saya baca gitu ya. Jadi sumbernya kredibel ya karena dari New York Times. Dia yang menegur pemerintah Amerika Serikat dan akhirnya atas teguran itu beliau sebagai diplomat begitu Amerika mengubah kebijakannya terhadap Belanda dan akhirnya mengurangi kebebasan Belanda untuk melakukan aksi militer di Indonesia. Ini waktu dulu ya
revolusi ini kemerdekaan. Dan buktinya apa? Orang yang bisa mempunyai lobby, networking, dan bisa bergaul dan itulah fungsi seorang diplomat yang efektif gitu ya.